Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya senang sekali karena saudara di dalam ruangan ini itu praktek. Jadi Linda dapat penglihatan, Tuhan berikan itu semua, ya toh? Terus saudara suruh praktek. Nah, tapi kalau sudah praktek mesti diimani. Tapi ada sesuatu yang saya mau tanya ini. Saudara jujur sama pikiranmu dewek. Tidak usah jujur sama saya, percuma. Waktu Linda dapat penglihatan itu, lalu yang turunkan kertasnya itu kan macam-macam toh tulisannya. Iya dah? Yang kamu tadi minta itu, yang kamu minta dan rebut itu apa semua? 1, 2, atau sebanyak-banyaknya? Ayo. Sebab saya tadi doa di situ. Indah situ saya bilang, Tuhan ini piye toh Tuhan? Tuh lihat. Oh, saya jadi ya. Nanti tak tanya aneh ya Tuhan. Jadi saudara mengambil berapa? Nah, ini bilang terserah Tuhan. Ada enggak yang minta banyak? Ada. Terus sebanyak-banyaknya. Ada enggak? Loh, sekarang tadi kan ngomong Linda, minta sungguh-sungguh. Nah, saudara, makanya saya terus terang kalau ada begitu itu seneng saya. Seneng apa? Praktek supaya kita itu tahu kita ini sebetulnya masih kayak apa. Ngerti enggak? Saudara perhatikan, itu karunia turun. Kalau kamu minta, itu jatuhnya itu otomatis sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kamu. Tapi kalau kamu rebut plok terus banyak-banyaknya, berarti masih serakah. Jujur kepada dirimu dewek-dewek. Sebabnya apa saudara? Kita hari ini, mulai hari kemarin itu belajar apa? Segala sesuatu sudah direncanakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan lebih tahu kebutuhanmu atau kamu sendiri yang tahu? Udah ditanyai lo, pinter. Sebabnya memang saudara itu sudah ngerti, cuma belum bisa prakteknya, itu belum bisa. Karena apa? Karena ininya itu masih butuh ini. Loh, wong Tuhan itu lebih tahu. Ini dulu, nanti habis ini baru tak kasih ini, baru tak kasih ini. Itu Tuhan tuh tertib luar biasa, saudara. Sebab Tuhan itu tahu apa kebutuhan kamu. Belum kamu minta, dia sudah tahu, sudah disediain. Jadi kamu tinggal, Tuhan, Engkau lebih tahu aku ini butuh apa yang aku butuhkan. Nanti kertasnya kan turun dewek plus hilang. Jadi saudara perhatikan, karunia itu kamu terima, masuk. Sebab saya ngalami sendiri. Waktu saya ketemu di atas gunung sama Tuhan setelah melewati awan, saya bilang, loh kenapa harus melewati awan Tuhan? Tuhan berkata apa? Tubuh manusia ini 93% itu terdiri dari air. Apa itu awan? Air. Kalau engkau mau bertemu dengan aku, harus tinggalkan awan itu. Terobos. Dalam dunia daging itu tinggal. Dalam dunia roh dan jiwa. Nah, waktu saya ketemu, berhadapan gini, langsung saya, wah Tuhan, nyembah saya. Kenapa saya sekarang baru ini loh, ini baru pakai putih-putih ini baru. Sebabnya apa? Sebab saya diingatkan waktu aku panggil kamu, aku beri kamu pedang dan tongkat, kamu pakai apa? Oh ya, pakai safari gini. Ngerti aku sekarang. Padahal itu pada waktu saya belum pergi nginjil dulu, tahun 80.
Dan saya setelah pergi nginjil, saya belum pernah pakai safari putih. Mau bikin tidak pernah bisa. Tapi setelah ini Tuhan bilang bikin. Langsung saya pergi sama istri saya, pokoknya Tuhan tunjukkan kain putih yang mana yang aku pakai. Ding, 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 ding. Jadi 2 hari selesai. Saudara tahu, segala sesuatu itu semua sudah diatur oleh Tuhan. Gak usah ngoyo. Ngerti tidak? Tapi jangan masa bodoh. Masa bodoh itu dosa. Berjaga dan berdoa, waspada. Nah, pada waktu saya ketemu, Tuhan bilang, ini aku beri kepadamu batu putih kayak es gitu, 60 cm, 20 cm persegi. Waduh, tidak ada di sini. Putihnya dan kebiru-biruan berkilauan. Waduh, saya bilang, sampai saya itu melongo. Apa itu? Karunia Tuhan beri. Kamu baca di Wahyu batu putih? Ya. Lihat bagus enggak? Waduh, bagus. Kayak berlian tapi gedenya 60 cm, bayangin. Waduh, saya terima. Saking saya itu kesenengan, terlalu seneng, saya taruh di atas kepala. Pikir saya, wah, barang dek senengan. Masuk, saudara. Kepala saya sini penuh. Loh, kok hilang? Terus Tuhan, saya bilang, loh Tuhan, baru mau ngomong ini, loh Tuhan. Tuhan bilang, enggak apa-apa, memang harus masuk. Oh, terima lagi. Wah, seneng. Tempel ke sini, masuk lagi. Satu lagi, masuk lagi. 7, saudara, bayangin. 1 saja sudah terpesona, 1 saja malah enggak kepengen banyak, dikasih banyak. Dan setelah 7 saya bilang cukup. Loh, saya yang ngatur. Padahal Tuhan tahu kaki saya belum penuh. Lalu Tuhan itu luar biasa. Yusa, ingat, kalau kamu butuh lagi, minta. Dan setelah saya melayani 7 tahun, Tuhan berkata, lihat, benar kamu butuh lagi? Ya, kakiku belum penuh. Beri lagi. Bayangin, saudara. Makanya saya di dalam pelayanan dapat jaminan dari Tuhan. Ketemu setan sendiri, bantah-bantah tak kira setan itu dulunya Tuhan. Persis jubahnya, rambutnya, matanya, ngomongnya, manggil saya persis Tuhan Yesus. Ngomongnya gini, Yusa, loh. Aku bilang, Tuhan datang. Meh tak sembah. Ya tahu otomatis toh. Mau tak sembah. Saya selalu ngomong sama Roh Kudus. Roh Kudus, Tuhan Yesus datang ya. Tuhan Roh Kudus berkata, jangan cepat-cepat sembah. Loh. Coba kalau ndak Roh Kudus ndak tahu, saudara. Ini sampai tak teliti rambutnya semuanya komplit sama persis Tuhan Yesus. Maka dari itu, saudara, saya selalu katakan apa? Baca Alkitab dan ngerti dan alami. Lah, sekarang ketemu Tuhan Yesus tuh bisa Pak ngalami. Loh, ada ayatnya kok. Dia janji. Makanya saya itu terus terang kalau sudah baca tak tagih Tuhan. Coba baca di dalam Yohanes. Ada ayatnya, saudara, sebelum ini masuk. Supaya saudara dan saya itu ngalami dan menikmati semua janjinya Tuhan Yesus. Jadi jangan cuma sekedar dengar kesaksian lalu senang, dan supaya saudara mengalami sendiri. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 21. Ini bukan omongan saya, pengalaman saya berdasarkan ayat firman Tuhan, janjinya Tuhan Yesus. Barang siapa, Yohanes 14 ayat 21, barang siapa berarti orang tertentu enggak? Enggak. Saudara masuk enggak? Masuk. Jadi jangan bilang, ya itu kan Pak Yusa. Loh. Nah, kalau kamu ngomong gitu, ya kamu enggak ngalami.
karena kamu membatasi diri di luar daripada firman Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun, jadi tidak cuma Bapak, aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan apa siapa? Diriku kepadanya. Saudara tahu luar biasa tak? Jadi yang janji itu Tuhan Yesus, bukan Roh Kudus. Tuhan Yesus pribadi. Makanya ada hamba Tuhan neta lagi, mana bisa lihat Tuhan Yesus, mana bisa Tuhan Yesus dilihat. Sebab ada ayat berkata, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Betul? Betul. Yang dapat dilihat adalah Allah Bapa, bukan Allah Anak. Sebab Allah Anak Yesus pakai daging dan tulang. Di dalam Lukas berkata, ini aku, kata Tuhan Yesus. Hantu itu tidak ada daging tulangnya. Kamu rabah. Muridnya tidak ada berani saya merabah. Saya berani. Tuhan datang tak pegang nih. Ya. Daging baru tuh kayak gini toh Tuhan. Iya. Saya orangnya paling nakal loh. Saya ambil Tuhan tuh manja luar biasa. Padahal saya tuh di dalam dunia ini tidak pernah saya manja sama orang. Tapi terhadap Yesus saya sangat manja. Makanya pada waktu itu, oh gini Tuhan. Ya Tuhan bilang, oh, luar biasa ya Tuhan. Benar enggak? Benar. Oh, saya ketemu sendiri kok sama Tuhan. Maka dari itu saudara, kalau kemarin firman Tuhan berkata di dalam Keluaran pasal yang ke-13, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Tebrau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Kalau Tuhan sudah membawa orang Mesir, orang Israel keluar, tetapi perhatikan, saudara kerap kali sudah dibawa keluar dari Mesir perbudakan, lalu menjadi anak Tuhan. Saudara perhatikan, kadang-kadang saudara banyak yang berkata begini, saya dulu belum bertobat Pak, tidak ngalami kayak setelah bertobat. Saya setelah bertobat kok diproses Tuhan habis-habisan. Saya bilang, itu yang benar. Jadi orang Kristen itu diproses masuk padang belantara itu yang benar-benar. Karena Alkitab sudah ngajar begitu. Oh, kamu sayang hartamu atau sayang jiwamu? Ya sayang jiwa dong Pak. Ya sudah, relakan. Mau, nurut, luar biasa. Maka kalau saudara ini dalam masalah saudara sedang di padang gurun, saudara jangan khawatir. Kenapa? Karena Alkitab sudah ngajar. Kalau bangsa Israel sudah tuntun keluar, malah diputar balik. Loh, sengaja. Makanya aku bilang kerap kali ngomong sama Tuhan, kowe ini kok paling seneng gara-gara sih Tuhan. Lalu Tuhan bilang, lah ya justru dengan gara-gara itu kamu bingung toh? Ya, tapi aku ndak bingung, aku maha kuasa. Oh iya. Tapi kamu jadi kenal aku toh? Iya betul, saya bilang. Coba lihat di dalam pasal 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Lihat, perhatikan apa dikatakan ini. Aku Tuhan akan mengeraskan hati Firaun
sehingga ia mengejar mereka dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya. Aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Sengaja enggak Tuhan? Sengaja kamu dibawa kecepet laut, lalu Firaun bawa tentara ngejar kamu dari belakang. Lah kamu balik Firaun bawa pedang, tombak, panah depan laut. Sengaja dicepet enggak? Itu Tuhan. Nah, sekarang ini jadi kalau situasi keadaanmu ini sekarang sengaja dibiarkan Tuhan kecepet, kamu bilang apa? Ya puji Tuhan yang belum kecepet. Kalau yang sedang kecepet bilang apa? Tuhan tolong. Iya toh? Ini tanya istri saya pada waktu saya dulu kena serangan jantung. Saya sedang praktek ini saudara. Waduh mateng. Saya tahu. Wah jantung saya bocor nih. Langsung pucat. Suster saya bilang, loh dokter kok kayak kertas muka Ya saya kena serangan jantung. Tutup, kamu urusin pasien semua, suruh pulang. Saya pulang. Sampai di rumah lumpuh total. Gerain tangan satu deh. Dan istri bilang, yang kamu kenapa? Aku lumpuh, cuma bisa ngomong, tapi tidak bisa gerain segala. Lumpuh, panggil teman dokter. Tidak bisa, percuma. Sebabnya apa? Sebab pasti nanti saya tambah parah. Biarin aja. Nah terus kamu berdoa di samping saya, mengucap syukur. Sebab bapakmu di surga tahu apa yang terjadi. Lalu kalau saya sudah ngajar istri saya mengucap syukur terus dong jadi baik? Tidak saudara. Jadi kalau saudara itu sudah keluar dari Mesir, supaya saudara ini mengenali Allahmu, itu tidak saudara lalu kasih enak-enak, jalannya enak, semua lengkap. Kepengennya gitu dah? Pengennya gitu dah? Ya. Loh sudah kandani jangan gitu kok kepengen. Gak boleh. Biarin Tuhan yang ngatur. Dan kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Karena dia sudah berkata, Tuhan Yesus berkata apa? Yang kupasang itu loh enak dan loh pinter loh ya. Kok ya masih mau nih dewek itu piye toh? Sebabnya susah saudara, memang susah. Pada waktu itu istri saya kan takut kalau saya mati. Jadi dia sembahyang terus saking capek sembahyang tidur. Ketiduran dia. Saya lihat dengar toh suaranya. Terus tidur beneran. Pikir saya beneran. Jadi dek saya mati dia tidak ngerti. Gitu. Nah, tapi saya cuma gini, terima kasih Tuhan, Engkau pasti punya rencana yang baik. Loh, jangan dikira setan diem kok enak. Pikiran ini jalan ditumpangi. Setan ini ngomong apa? Sebentar lagi kamu mati. Aku baca jawab dengan firman kayak Tuhan Yesus. Mati hidup untuk Kristus, mati untung. Setan ini pergi, datang lagi. Kamu tidak bertanggung jawab, anakmu masih kecil-kecil. Tuhan lebih sayang istri anak-anakku daripada aku sayang dia, betul? Pergi lagi. Di mana tanggung jawabmu? Siapa nanti yang kerja ngasih makan anak istrimu, menyekolahkan? Saya ngomong sama Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus, ini saya diganggu lagi. Jawab saja toh, firman muncul. Burung diberi makan, masakan anak istriku tidak. Persis kayak saya alami kayak Tuhan Yesus. Jawab bantah jawab apa? Tapi sementara saya bantah-bantahan, ini kaki mati saudara, membiru, darahnya tidak mompa ke sana.
Sakitnya ribuan jarum. Saya baru tahu kalau tubuh ini mau mati itu kayak ribuan jarum sakitnya. Saya lihat dari bawah, sudah biru, kukunya sudah membiru semua. Saya bilang, mati ini sudah. Jalan saudara, dari jam ke jam jalan terus. Dari jam 5 sampai jam 2 berapa jam? 8 jam itu jalan. Pelan-pelan mati. Waduh sakitnya. Tapi saya cuma berkata begini, terima kasih Tuhan, kalau aku boleh merasakan penderitaanmu di atas kayu salib. Lalu dapat penglihatan 2 tongkat putih. Setiap kali sakit saya bilang, terima kasih Tuhan, mepet. Setiap sakit, terima kasih Tuhan, mepet. Pada waktu jam 2 sampai di jantung, saya tahu ini terakhir, mesti mati saya. Sebab jantung saya sudah kepencet, berarti tidak bisa memompa darah lagi. Saya bilang, saya pikir terakhir toh, jam 2 toh, saya teriak, terima kasih Tuhan, nempel. Saya pikir game. Meledak saudara. Jantung saya itu kayak dikasih bom. Duk. Normal. Sembuh. Tangan saya jalan. Kaki saya mulai merah. Mompa lagi. Coba itu saya ke dokter ditaruh mana? ICU. Lalu dikasih apa? Macam-macam. Pompa kayak bantungnya dibedah kayak, terus kirim ke Singapura kayak diodol-odol lagi. Betul enggak? Tapi kalau Tuhan apa? Saudara tahu, di surga itu ada onderdil manusia. Ada gudang onderdil itu ada. Tuhan tinggal merintahkan kirim jantung baru, betul? Tapi bagian saudara apa yang harus dilakukan? Ayo tak tanyai gue. Tolong Tuhan, kasihani dong. Atau terima kasih Tuhan, Engkau lebih tahu aku yang terbaik buat aku. Kalau harus pulang dong. Nah ini masalahnya. Harus pulang dong. Lupa. Kalau sudah mepet gitu, lupa. Maksudnya itu kalau baca Alkitab, ya serahkan, tapi dikasih benang, nanti kan dikasih balik sama Tuhan. Ambil gitu tuh. Makanya kalau baca Alkitab itu jangan sudah tahu semua lalu kamu mikir, tidak boleh. Kalau kamu baca Alkitab, masukkan dirimu di tempat itu, situasi, kondisi seperti itu. Sebab bedanya itu tipis saudara. Contohnya begini. Abraham pada waktu dia disuruh menyerahkan anaknya Iskak untuk disembelih, Tuhan janji enggak sama Abraham kalau dia dikasih balik? Tidak. Tapi pada waktu saudara membaca, sudah baca kalau itu balik enggak? Balik lah. Jadi pada waktu Abraham mengatakan, ayo, ya oke, diambil anaknya. Lalu anaknya diikat, ditaruh di atas mezbah, pisau sudah mau dipotongkan leher anaknya. Jadi jangan kira taruh saja, nyerahin Tuhan, nanti sebelum dipotong kan Tuhannya datang ganti domba. Kepikiranmu belum gitu kok. Itu iman apa? Sama enggak imanmu sama iman Abraham permulaan? Enggak sama. Iman Abraham, Tuhan minta baliin, wong itu milik dia. Meskipun ada janji firman Tuhan, melalui anakmu kamu akan menjadi bapak beribu-ribu bangsa. Keturunanmu seperti di langit apa? Bintang. Saudara tahu bahwa kamu ini adalah bintang-bintangnya Tuhan, bukan bintang film. Loh, saudara tahu kalau dunia ini ternyata itu cuma panggung, sandiwaranya siapa? Tuhan. Tuhan itu sutradara, dia cari bintang-bintangnya kamu.
Loh, lah kalau kamu ini sudah dijadikan bintangnya Tuhan, bukan bintang film. Caranya Tuhan, kalau orang mau dipilih jadi bintang film dikasih apa? Naskah. Naskahnya mesti dibaca. Lah kamu dikasih naskahnya mana? Alkitab. Mbok baca ndak? Lu kok ketawa-ketawa? Pasti itu belum baca. Loh, kalau naskahmu belum lo baca, kamu bisa jadi bintang bagus enggak? Ya pantesan. Tapi kalau kamu sudah tahu baca naskahnya sampai ngapal, lalu kamu tahu fungsimu di mana, kamu bisa enggak jadi bintang terkenal? Bisa. Lah kamu mau terkenal atau cuma sekedar masuk saja? Nggak masuk nominasi, cuma sekedar turut nampang. Loh saudara, ngerti. Makanya mulai sekarang saudara harus tahu ngomong. Caranya begini, ngomong saudara. Kalau saudara loyo, kalau saudara bingung ini, kamu ini bintangnya Tuhan loh. Ini sandiwara, cuma sebentar. Gak usah takut. Wong memang lihat anak-anak kecil saja kalau lihat film lakone anak saya yang 3 tahun saja loh, si Bevis itu cucu saya cucu saya 3 tahun kalau lihat film dia bilang, Kong mana Kong lakone itu lakone kok mesti kalah dulu ya Kong. Loh pinter, tapi nanti menang ya Kong ya. Iya, ikut Tuhan ya begitu ya Kong. Iya, kelihatannya kalah tapi menang. Mau gitu atau menangan terus? Yang menang permulaan siapa? Penjahate. Betul? Lah ya, loh wong sudah ngerti loh ya. Lah kok baru dimasuk ke kalah aja kok sudah aduh sudah gemeteran kayak gitu tuh. Nah sekarang kalau Tuhan itu sutradara nih, lalu kamu dibuat, aku mau melihat mujizat sama kamu melalui saya. Rasain sakit jantung, mati ya untung. Sebabnya saya belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan berkata apa? Tuhan itu menghadapi, mau ditangkap, mau dilempar ke tebing. Alkitab berkata, karena belum waktunya, maka Yesus jalan lewat. Ndak nyumput, jalan lewat. Orangnya ndak lihat. Loh, ya toh? Lah, kalau kamu sampai saya dikasih sakit jantung mau mati, kan Tuhan ini tahu toh. Rela ndak? Hidup untuk Yesus, mati untung. Itu. Tapi jangan kira kalau lu kok sampai mesti mati dulu. Loh. Alkitab berkata, kalau kamu sayang nyawa, pinter lo ya. Ngapal semua. Didikannya Linda ini ndak sia-sialin. Tapi sekarang tinggal saya nih disuruh ngajak kamu praktek. Sebab saya sudah ngalami, tanya istri saya. Untung istri saya itu kenal saya. Makanya pada waktu dia mau mati naik ke surga, ke alam maut, tunjukin semua sama Tuhan. Dia bilang, yang aku ini kok sudah naik turun ini, malaikat sudah pada nyebut. Ngucap syukur, setelah lihat itu semua kamu bilang, Tuhan rencanamu jadi. Ngucap syukur, kalau pulang tunggu aku di surga. Dia, ya, untung. Coba istriku tidak ngerti. Terus pikirannya gini, oh kamu kurang ajar, tidak sayang aku lagi ya. Supaya aku nanti mati kamu kawin lagi ya. Mati dia pasti. Sebab itu jatuh dalam dosa, menghakimi. Padahal saya gitu tuh tulus loh. Saya ngomong gitu tuh tulus. Kenapa? Sebab saya sudah tahu dek mati aku udah untuk kawin. Jadi aku ya sayang dia. Wong aku kalau ngomong sama Tuhan gini, di luar tahu dia, kalau istriku mau ambil enggak apa-apa. Itu hakmu. Tapi engkau tahu ini super mata keranjang. Kalau mau ambil, nanti aku jatuh cinta sampai orang lain, salahmu lo ya.
Aku hambamu, terserah sukamu. Saya itu orangnya gila enggak? Gila-gilaan mbek Tuhan enggak? Nakal aku mbek Tuhan. Aku mau jadi hambamu, jamin. Apa jaminannya? Aku tidak bakal jatuh. Aku tidak mau seperti hamba-hambamu yang lain tuh, pada bergelimpangan di tengah jalan. Kalau kamu minta jaminan, boleh. Tapi turuti setiap firmanku. Ya. Oh, ternyata tidak gampang, saudara.